Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting yang datang dari Kepala BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024, yaitu 4 poin penting instruksi terbaru dari Kepala BKN soal nasib tenaga honorer yang gagal CPNS dan P3K tahun anggaran 2024. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakrullah menyampaikan pernyataan terbaru mengenai CPNS, nasib honorer dan pengangkatan non-ASN menjadi P3K paruh waktu. Berikut beberapa poin penting pernyataan Kepala BKN Zudan Arif, panggilan akrabnya, yaitu 1. Segera usulkan pengangkatan P3K paruh waktu. Kepala BKN meminta instansi pusat dan daerah untuk mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. Dia mengatakan BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis atau pertek pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu tanpa usulan dari instansi. Diketahui mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu diatur dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 itu disebutkan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun 2024. Dalam diktum kelima Kemenpan RB tertanggal 13 Januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama yaitu telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau 2. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Mengenai mekanisme pengangkatan honorer database BKN menjadi P3K paruh waktu diatur di Diktum ke-7 Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, yaitu A. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. B. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. C.
Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. D. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. E. PPK mengusulkan nomor induk P3K dan nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. F. Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. G. Penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPL paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Dan H. PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 juga mengatur mengenai masa perjanjian kerja P3K paruh waktu. Pada diktum ke-13 dinyatakan bahwa masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Mengenai jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu ditetapkan oleh PPK disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan keterisikan atau karakteristik pekerjaan. Adapun terkait gaji P3K paruh waktu tertuang dalam diktum ke-19 Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 bahwa P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah tersebut. Sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 pada dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian bunyi diktum ke-20. Selanjutnya dari Kepala BKN yang kedua yaitu tahun terakhir penataan honorer. Kepala BKN mengatakan penataan honorer dituntaskan tahun ini. Selanjutnya, perekrutan CASN akan dilakukan dari jalur. Tahun ini merupakan tahun terakhir dalam penataan ASN dari tenaga honorer karena ke depan pemerintah akan fokus pada perekrutan fresh graduate, kata Zudan Arif Jumat tanggal 28 Maret 2025. Kemudian yang ketiga, jangan lupa siapkan gaji honorer. Profesor Zudan menghimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer. Jangan sampai tenaga honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menpan RB nomor B-993-SM.M.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 tidak mendapatkan hak-haknya.
Zudan juga menekankan agar pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan daerah tidak memberhentikan honorer dalam masa tunggu pengangkatan P3K. Kami berharap agar tidak ada yang dirugikan dari proses penyesuaian pengangkatan CASN 2024 ini, pesan beliau. Kemudian yang keempat dari Kepala BKN yaitu pembekalan CPNS 2024 dan P3K 2024. Profesor Zudan menekankan bahwa proses pengangkatan CASN harus terus berjalan hingga SK pengangkatan diterbitkan. Dia meminta instansi segera memanggil para CPNS dan calon P3K untuk diberikan pembekalan, baik melalui daring maupun luring. Instansi harus memberikan pembekalan atau pelatihan kepada calon ASN sebelum diangkat menjadi CPNS maupun P3K agar saat masuk bekerja dapat bekerja dengan baik. Dan pelaksanaannya bisa melalui luring maupun daring sesuai kemampuan masing-masing instansi, pesan Profesor Zudan selaku Kepala BKN. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi penting yang datang dari Kepala BKN terkait dengan nasib tenaga honorer dan pengangkatan CPNS P3K tahun anggaran 2024, yaitu 4 poin penting instruksi terbaru Kepala BKN soal nasib tenaga honorer yang gagal CPNS dan P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.